Halo teman-teman kelas 8, kita berjumpa kembali di materi pertama yaitu Teorema Pitagoras bersama Bapak Pitagoras dan ikan kecil ikan. Check this out. Kita buka layarnya, ada apa ya? Ternyata kita punya dua buah persegi di sini ya. Persegi yang pertama, perhatikan di sini di dalamnya ada persegi yang lebih kecil dengan ukuran sisi C. Kemudian ada 4 buah segitiga ya. Di sini ada sisi A, sisi B, sisi A, sisi B, sisi A, sisi B, dan sisi A, sisi B. Oke, sekarang kita perhatikan. Persegi dengan sisi C kita pindahkan. Ini menjadi L1. Kemudian ada segitiga L2, lalu segitiga L3, segitiga L4, dan segitiga L5. Nah, oke anak-anak ya, apa yang dapat kita simpulkan? Mari kita lihat. Oke, ini adalah persegi yang di dalamnya ada persegi L1 dan 4 buah segitiga ya. Kemudian ada panjang sisi A, ini sebagai sisi segitiga, sisi A, sisi B. Kemudian sisi persegi yang di dalam ini tadi adalah sisi C. Luas total sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 dan luas 5 ya. Nah, kita sederhanakan, luas 1 ditambah ini adalah 4 kali luas segitiga. Segitiganya sama ya. Oke, sekarang luas persegi yang besar ini ya anak-anak. Kalau ini sisi A, lalu ini sisi B juga ya karena segitiganya saling sama. Jadi panjang sisi perseginya adalah A ditambah B ya. Luas persegi adalah sisi kali sisi. A plus B dikali A plus B sama dengan, nah luas persegi yang kecil L1 ini adalah sisi kali sisi juga, C dikali C ya, C dikali C ditambah 4 kali luas segitiga, 4 dikali setengah dikali alas A, tingginya B. Oke, jelas ya? Nah, kita bisa pindah ruaskan ya. Ini bisa ditulis sebagai A plus B dikali A plus B, ini pindah ruas ya, dikurangi 4 kali setengah kali AB sama dengan C pangkat 2 ya. Atau bisa kita tulis C pangkat 2 sama dengan A plus B dikali A plus B dikurangi 4 dikali setengah kali A dikali B ya, ini sama saja. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. C pangkat 2 sama dengan, ini kita kalikan A dikali A pangkat 2, A dikali B, AB, kemudian B dikali A, juga AB, B dikali B, B pangkat 2 ya, dikurangi 4 dikali setengah adalah 2, A dikali B, AB, jelas ya? Kemudian C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 1AB ditambah 1AB adalah 2AB ya, ditambah B pangkat 2 dikurangi 2AB. Jelas ya? Nah, di sini ada suku yang sama ya anak-anak, yaitu 2AB dan negatif 2AB. Jadi bisa kita coret ya. 2AB dikurangi 2AB menghasilkan 0. Sehingga menyisakan C pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini sudah jelas ya. Nah, jadi perhatikan lagi ya anak-anak biar lebih jelas. Ini ada segitiga siku-siku. Kemudian ini panjang sisi siku-sikunya adalah A. Kemudian panjang sisi siku-siku yang bawah adalah B. Dan panjang sisi yang ketiga adalah C. Dari masing-masing sisi tersebut kita bisa membuat persegi ya. Kita buat persegi, ini juga kita buat persegi, dan ini juga kita buat perseginya.
Nah, anak-anak, kalau kita mau mencari luas persegi tersebut ya, ini luas perseginya adalah A pangkat 2 ya. Kan ini A dikali A. Kemudian persegi yang bawah, ini B dikali B, B pangkat 2. Lalu persegi yang ketiga, persegi C, ini ya, luasnya adalah C dikali C, atau C pangkat 2 ya. Oke, nah jadi kita bisa katakan tadi ya, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu sama dengan C pangkat 2. Jadi pada sebuah segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang, ini ya sisi yang terpanjang, sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Itulah yang disebut teorema Pythagoras. Oke. Untuk lebih jelasnya perhatikan ya. Segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, sisi B, dan sisi C. Tadi luas persegi ini adalah A kuadrat ya, A dikali A. Kemudian luas persegi yang sebelah sini adalah B pangkat 2 karena panjang sisinya B dikali B. Begitu juga yang persegi yang hijau ini, berarti C dikali C, C pangkat 2. Nah, itu ya. Ini adalah segitiga siku-sikunya, anak-anak ya. Maka akan berlaku C pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu untuk mencari panjang sisi siku-siku yang lain, yaitu A dan B, ini tinggal dikurangi ya, sisi miring kuadrat, C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau kita mau mencari sisi B, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi yang ditambah itu ketika kita mencari panjang sisi terpanjang atau sisi miring. Jadi nanti anak-anak ketika di sini lambangnya bukan ABC, kamu harus bisa menerapkan teorema Pythagoras, oke? Nah, terima kasih.